DC lapangan sekarang tidak akan pergi dari rumah nasabah yang galbay sebelum nasabah tersebut benar-benar membayar hutangnya atau melunasi hutangnya. Ini menjadi hal yang parah banget dan di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya DC lapangan punya trik baru agar nasabah tersebut mau bayar. Dengan cara DC tersebut tidak akan pergi atau tidak akan jalan lagi, atau DC tersebut tidak mau meninggalkan rumah nasabah sebelum nasabah tersebut memang benar-benar bayar hutangnya, melunasi hutangnya. Nah, apakah hal ini benar? Karena banyak sekali chat kepada saya dan DC tersebut itu bakal mengancam datang ke rumahnya dan dia tidak akan pergi, tidak akan meninggalkan rumah nasabah sebelum nasabah tersebut memang bayar. Dia nasabah tersebut pengen bayar, melunasi hutangnya, baru DC lapangan tersebut bakal pergi. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik dan juga pertanyaan yang sangat unik, dan di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Nah, kalau masalah DC tersebut itu tidak bakal meninggalkan rumah kalian atau kepada nasabah yang galbay ya, DC tersebut pokoknya nggak mau pergi, nggak mau meninggalkan rumah kalian sebelum kalian itu bayar hutangnya atau melunasi hutangnya. Ya, saya sendiri kalau misalkan kita nggak punya duit dan memang kita bener-bener nggak punya uang, ya mau sampai kapan DC tersebut nungguin rumah kita terus? Emangnya DC nggak pengen makan, nggak pengen BAB apa, nggak pengen mandi atau bagaimana kan gitu? Saya kira ini hanyalah sebuah ancaman yang aneh-aneh aja dari DC ya teman-teman semuanya. Karena biar bagaimanapun ya DC itu akan selalu berusaha gimana caranya nasabah itu membayar hutangnya. Entah dengan cara menakut-nakuti, meneror, dan yang lain sebagainya. Tapi yang intinya DC itu pengen nasabah tersebut bayar. Nah, ancamannya sekarang itu unik. Saya tidak akan mau pergi sebelum Anda membayar hutang Anda. Nah, ini menjadi hal yang unik ya. Ya, kalau misalkan kita bener-bener nggak punya uang dan nggak punya duit sama sekali, apa yang mau dibayar? Emang DC mau nungguin sampai 7 hari atau 1 bulan atau bahkan 3 bulan gitu nungguin kita punya duit? Nggak bakalan ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ada ancaman DC itu bakal terus di rumah kalian sebelum kalian bayar, itu nggak usah takut, nggak usah gentar. Saya yakin DC lapangan juga pasti ada tugas lagi, ada nasabah lagi yang harus dibayarkan ya teman-teman semuanya. Karena kan ya pasti emang DC mau tidur di teras rumah kalian itu nggak hal yang tidak mungkin ya teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian juga ya pasti DC lapangan ya teman-teman semuanya, buat yang belum tahu, itu pasti punya banyak nasabah yang dia harus tagih atau dia itu harus kunjungin rumahnya. Misalkan satu DC itu biasanya ditugaskan dalam satu hari menagih 10 nasabah. Ya, dari mulai jam 8 sampai sore itu DC ditugaskan harus mendatangin 10 rumah nasabah. Ya, misalkan kalau rumah kalian terakhir, mungkin DC tersebut akan agak lama nungguin kalian itu di rumah. Tetapi kalau misalkan baru satu orang yang dia kunjungin rumahnya sedangkan masih ada 9 lagi yang belum dia kunjungin, ya artinya otomatis saya yakin DC pun akan segera pergi atau cepat-cepat pergi dari rumah kita walaupun kita belum bayar. Ya mau gimana, orang kita nggak punya duit, orang kita nggak punya uang, mau bayar pakai apa, kan seperti itu ya. Jadi nggak usah takut terhadap ancaman DC yang semakin aneh dan semakin nyeleneh ini teman-teman. Jangan takut, jangan komentar. Intinya kalau ada DC ya kalian datang DC tersebut ke rumah kita, ya kita hadepin, kita tangkapin kalau kita nggak punya uang gitu. Jangan pernah takut. Kalau misalkan kalian menghindar sih ya sebenarnya kalau kalian bisa menghindar ya silahkan menghindar, tapi kalau misalkan kalian itu nggak bisa menghindar ya sudah, kalian hadapi dan kalian bilang bahwasanya kalian tidak punya uang. Dan usahakan ya kalau kalian pengen ribut ya silahkan, tergantung kalian, tanggepin dan bilang apa adanya aja bahwasanya kalian itu tidak punya uang dan yang lain sebagainya. Saya yakin DC pun ya harus bisa menerima kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi teman-teman semuanya. Intinya jangan takut kalau didatangin DC, dan perlu digarisbawahi ketika ada DC lapangan yang mau datang ke rumah kalian harus minta suratnya, DC-nya, legalitas, dan juga surat penagihan itu kalian minta semua sebelum DC tersebut mau menagih ke rumah kalian. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka boleh di dislike aja. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.